Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Matahari pagi memancar di atas desa Kingsul. Pasar kecil mulai ramai dengan suara pedagang yang menawarkan barang. Di tengah keramaian itu, ada seorang pemuda yang mendorong gerobak sederhana berisi sayur-sayuran hijau segar yang tampak bersinar seolah baru dipetik dari surga. Namanya Shen Yimu. Bajunya lusuh, wajahnya tenang, dan senyumnya seperti tidak mengenal beban dunia. Sayur segar. Bayam bisa bikin kaki kuat. Wortel bisa bikin mata awas. Serunya tanpa semangat, tapi entah kenapa, orang-orang berkerumun seperti mendengar mantra sakral. Ibu-ibu berebut, anak-anak menyodorkan koin tembaga, dan bahkan ayam peliharaan ikut berkotek kegirangan. Di dekat gerobaknya, di kejauhan, Roland mengamati dari toko obat milik keluarganya. Alisnya berkerut, kenapa sayur-sayurnya bisa tetap segar selama seminggu tanpa layu? Bahkan ginseng kering di tokoku kalah aroma. Shen Yimu tidak peduli. Ia hanya duduk bersila di samping gerobaknya sambil menyesap teh pahit. Memandangi langit biru, dalam hatinya, suara masa lalu kadang muncul, suara yang mengatakan ia pernah mengoyak langit dan membungkam 10.000 sekte dengan satu bisikan. Terapi semua itu, ini terasa seperti mimpi. Ia hanya ingin menjual sayur dan hidup tenang. Seorang bocah laki-laki kecil, Lin Bao, datang sambil batuk-batuk. Paman Shen, bisakah aku beli satu ikat sawi? Ibuku sedang sakit. Yimu tersenyum. Ambil 2, gratis. Begitu Lin Bao menyentuh sawi itu, napasnya terasa lebih lega, batuknya berhenti. Ia tidak menyadari, sawi itu menyerap sisa racun yang mengendap di paru-parunya. Ibu Lin Bao yang melihat dari kejauhan, hanya bisa menatap bocahnya dengan air mata. Di sisi lain desa, Gu Hensui seorang murid sakti muda tiba bersama guru pengawalnya. Mereka menerima laporan adanya anomali energi spiritual murni yang tidak biasa. Tapi yang mereka lihat hanyalah seorang penjual sayur yang terlalu biasa untuk dianggap penting. Aneh, di titik ini, kompas spiritualku bergetar hebat. Tapi tak ada apa-apa selain gerobak sayur dan pria kurus. Guru pengawal itu menatap Shen Yimu lekat-lekat. Ia hendak membuka mata ketiganya untuk melihat esensi sejati. Tapi detik itu juga, pupil matanya meledak dalam kesadaran batinnya. Ia jatuh pingsan seketika. Tubuhnya menggigil seperti habis diseret melewati jurang waktu. Shen Yimu menghela napas. Sudah kubilang, jangan lihat terlalu dalam. Ia menutup kembali gerobaknya dan mulai mendorong pergi. Gu Hensui terpaku. Ia ingin bertanya, ingin menantang, tapi tubuhnya menolak bergerak. Nalurinya menjerit ketakutan, seolah ia sedang berdiri di hadapan jurang semesta. Saat itu juga, rumor baru muncul di desa. Penjual sayur bisa sembuhin penyakit. Katanya dia tahu masa depan. Sayurnya bisa bikin kau mimpi indah. Sore itu, Roland datang ke lapak Shen Yimu. Berpura-pura membeli lobak, tapi niatnya jelas, menyelidiki kau. Dari mana sebenarnya asalmu? Shen Yimu hanya tersenyum. Dari ladang. Ladang kehidupan, Roland mendecap. Kalau kau pikir bisa mengelabui orang pintar sepertiku, kau salah besar. Aku akan mencari tahu siapa kau sebenarnya. Shen Yimu menatapnya. Tatapan itu sejenak membuat jantung Roland berdebar tak karuan, tapi ia cepat mengalihkan pandangan, merasa malu. Saat malam turun, Shen Yimu kembali ke gubuk kecilnya di pinggir desa. Ia duduk bersila di depan tungku api, memasak sup lobak. Di balik kesederhanaan itu, cahaya samar keemasan terus keluar dari tubuhnya, lalu menghilang ke langit malam. Di alam para dewa, seekor burung langit kuno membuka matanya. Di Xiangsu, kau masih hidup. Dan di kejauhan, awan ungu menggulung, alam sedang bersiap, karena dunia tidak akan pernah tenang. Jika dewa kekosongan menjual sayur di pasar, keesokan paginya, langit di atas desa Kingsul tampak aneh. Awan bergerak melawan arah angin, burung-burung terbang berputar di satu titik langit, dan energi spiritual yang semestinya mengalir lembut kini bergemuruh. Namun di tengah itu semua, Shen Yimu tetap mendorong gerobaknya, melewati jalan berbatu menuju pasar. Di dalam gerobaknya, sayur-sayuran tampak biasa, tapi tiap helai daun menyimpan aura kuno yang membuat para roh rendah enggan mendekat. Roland berdiri di tengah pasar, menunggunya. Di tangannya, ia membawa sekuntum bunga kenanga merah, tanaman langka yang hanya mekar jika disentuh energi spiritual tinggi. Ia ingin menguji teori gila yang mengganggu pikirannya semalam, tanpa basa-basi. Roland meletakkan bunga itu di atas tomat Shen Yimu.
Dalam sekejap, kelopak kenanga itu mekar penuh dan mengeluarkan aroma yang membuat para pedagang di sekitar terdiam. Lihat, Ruolan berkata tegas, ini bukan keajaiban biasa, siapa kau sebenarnya? Xian Yimu hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan datar, penjual sayur, dan tomatku memang agak terlalu ramai. Di balik warung mie, Tuan Kedelai mengamati diam-diam sambil menyeruput sup tahu. Matanya yang keriput bergetar, ini buruk, aura kekosongan mulai bocor lagi, kalau terus begini. Kaisar Langit bisa menyadarinya. Sementara itu, Gu Hensui membawa 3 tetua sekte yang semuanya memiliki kemampuan spiritual tinggi. Mereka berdiri di ujung desa, membawa artefak pencari kekuatan tersembunyi. Artefak itu tiba-tiba meledak begitu menonjol ke arah gerobak Xian Yimu. Bohong, ini bukan aura roh biasa ini. Lebih tua dari langit itu sendiri, bisik salah satu tetua dengan wajah pucat. Gu Hensui menatap ke arah Xian Yimu yang tengah menimbang kentang untuk seorang ibu-ibu gemuk. Tak mungkin, dia bahkan tidak pakai sabuk. Ruolan masih belum menyerah. Ia mulai melontarkan pertanyaan cepat. Kenapa kamu tidak punya latar belakang? Tidak ada keluarga. Tidak ada catatan kelahiranmu di desa ini. Kau muncul begitu saja 3 bulan lalu. Xian Yimu hanya menjawab, aku lahir dari bumi dan matahari, dan aku disiram embun pagi oleh nasib baik. Ruolan hampir melempar lobaknya ke wajah pria itu. Tiba-tiba, langit bergetar, sebuah pusaran spiritual terbuka di langit utara, seekor naga ilusi menyembur dari awan, mengaum ke arah desa. Semua orang berlutut ketakutan. Itu adalah petir suci pemurni, sinyal turun tangan dari sekte Tianji. Ketua Tianji Bai Xiqian muncul dalam pancaran cahaya, matanya tertutup kain merah, dan di tangannya tergenggam cermin ramalan yang bisa menembus masa depan. Ia menunjuk ke arah Xian Yimu, ada keberadaan yang tidak terdaftar dalam garis waktu. Ruolan membeku, para tetua sekte membeku, bahkan Gu Hensui menahan napas. Namun Xian Yimu hanya mengangkat lobak, dan dengan tenang berkata, mau beli, atau tidak? Bai Xiqian membuka kain penutup matanya. Cermin ramalan bergetar hebat, lalu retak, matanya membelalak. Tidak mungkin aku tak bisa melihat masa depannya. Cermin itu meledak, dan tubuh Bai Xiqian terlempar ke belakang seperti daun tertiup badai. Para murid sektenya menjerit, berlari menolong. Seketika itu, langit kembali tenang. Orang-orang desa mulai berdatangan, melihat Xian Yimu seperti dewa. Tapi ia hanya tersenyum canggung, dan menunduk, maaf, aku cuma mau jualan. Tolong jangan bikin keributan. Ruolan berdiri terpaku, antara takut dan kagum. Perlahan, ia berkata, kau bukan manusia biasa kan? Xian Yimu menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, justru karena aku terlalu manusiawi, maka aku memilih jadi penjual sayur. Malam harinya, di balik gunung utara, sebuah pintu segel tua terbuka, suara parau terdengar dari dalam, kau pikir bisa lari dari takdirmu, Shengsu? Alam tidak butuh dewa yang ingin jadi rakyat biasa, dan sementara desa tidur nyenyak, Xian Yimu duduk sendiri di gubuknya. Tangannya menggenggam lobak yang ia kupas, tapi matanya menatap jauh menembus waktu dan batas dunia, seolah ia tahu kedamaian ini takkan bertahan lama. Pagi itu, pasar desa Kingsul tampak lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berkumpul lebih awal, bukan untuk berdagang, melainkan untuk melihat penjual sayur sakti yang kabarnya bisa membuat tetua sekte muntah darah hanya dengan menawari lobak. Xian Yimu datang seperti biasa, mendorong gerobaknya perlahan sambil bersenandung pelan. Ia tampak tak peduli pada tatapan, bisikan, dan kekaguman di sekitarnya. Baginya, sayur tetaplah sayur, mau dijual ke dewa atau manusia, rasanya tetap sama. Ruolan sudah menunggunya. Hari ini ia membawa sebuah labu kecil berisi air spiritual dari pegunungan suci. Ia menantang Xian Yimu lagi, secara halus. Kalau kau bukan siapa-siapa, maka air ini seharusnya bereaksi hanya pada makhluk tingkat tinggi. Xian Yimu mengangguk tenang dan mengambil labu itu. Begitu disentuh, air spiritual dalam labu mendidih, berubah warna menjadi emas terang, lalu menguap seperti kabut yang kembali ke langit. Para tetua sakti yang memata-matai dari kejauhan panik. Salah satunya jatuh terduduk, berbisik dengan mata berkaca-kaca, itu air yang hanya akan mendidih jika disentuh entitas tingkat Tianxu atau lebih. Tapi dia cuma menjual bayam. Sementara itu, di ibu kota kekaisaran Tianxuan, Raja Jingwei menerima laporan dari mata-matanya yang tak bisa dipercaya. Seekor ayam kampung yang memakan bayam milik penjual itu kini bisa terbang dan menulis puisi.
yang mulia. Bahkan daging ayam itu, saat dimasak, memancarkan energi penyembuhan. Pasukanmu yang katat pun bisa sembuh hanya dengan memakannya. Jing Wei berdiri perlahan, matanya menyipit. Kirim utusan ke desa King Sui. Aku ingin bertemu dengan petani ilahi itu. Kembali ke desa, Shen Yimu kini didekati oleh seorang pria tua dengan janggut perak yang mengenakan jubah lusuh. Dialah tuan kedelai yang selama ini hanya diam. Hari ini, ia akhirnya bicara. Sudah cukup kau bermain-main, kalau kau terus begini, pintu antara dunia atas dan bawah akan terguncang. Dunia tidak bisa menanggung eksistensimu terlalu lama. Shen Yimu menatapnya sebentar, lalu menjawab datar, kalau dunia tak bisa menanggung, biarkan dunia runtuh. Aku hanya ingin menjual sayur, itu saja. Tuan kedelai tersenyum getir, kau tidak bisa selamanya menghindar. Apalagi jika warisanmu sudah mulai terbangun lagi tanpa kau sadari, tanpa diketahui. Ladang kecil tempat Shen Yimu biasa mengambil sayur mulai berubah. Tanahnya bersinar di malam hari, dan tanaman yang tumbuh mulai berbicara dalam bahasa kuno, bahkan rumput liar menolak diinjak binatang. Ruolan yang penasaran diam-diam mengikuti Shen Yimu ke ladang keesokan malamnya. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana labu tumbuh dalam satu tarikan napas, dan bunga teratai menyembul dari genangan lumpur. Namun yang lebih mengejutkan, ia melihat bayangan sosok ilahi berdiri di belakang Shen Yimu, sosok berjubah hitam dengan mahkota kekosongan dan mata yang memancarkan kehambaan alam semesta. Ruolan menahan napas itu. Itu bukan ilusi kan? Shen Yimu tiba-tiba berbalik, kau seharusnya tidak di sini. Ruolan nyaris jatuh. Tapi bayangan sosok ilahi itu perlahan menghilang saat Shen Yimu memegang tangannya. Tenang saja, aku tak akan menyakitimu, tapi jangan terlalu dekat denganku, aku bukan bagian dari dunia ini. Esok paginya, desas-desus makin liar. Warga mulai menyembah Shen Yimu secara diam-diam. Ada yang menaruh dupa di dekat gerobaknya. Ada pula yang membawa anak sakit untuk disentuh tangannya. Shen Yimu tidak marah. Ia hanya meletakkan harga di papan dagangnya. Lobat, 2 koin, bayam, 1 koin. Dia tidak menerima doa, tidak menerima sesajen. Namun situasi mulai tak terkendali ketika Mo Liangqi, pemburu roh spiritual dari klan Moyu, datang ke desa. Ia membawa pedang anti dewa yang bisa melukai makhluk tak bernyawa. Dan ia punya misi jelas, bunuh entitas yang tak terdaftar di catatan reinkarnasi. Begitu ia melihat Shen Yimu, ia langsung tahu aura pria itu tak bisa ditafsirkan. Mata spiritualnya hanya menangkap kekosongan mutlak, sesuatu yang bahkan hantu takut menyentuh. Siapa kau? Tanya Mo Liangqi tajam. Shen Yimu tersenyum tipis, menjawab dengan kalimat yang membuat seluruh udara terasa membekuk. Aku hanyalah bayangan terakhir dari alam yang kau anggap sudah runtuh, dan untuk pertama kalinya. Mo Liangqi gemetar, bukan karena takut tapi karena jiwanya seolah berbisik, berlutut, sebelum kau musnah. Mo Liangqi berdiri mematung, tangan yang biasanya sigap mencabut pedang kini terasa seperti beku oleh es tak kasat mata. Di hadapannya, Shen Yimu tetap dengan senyum ramah, menyusun ikatan sawi di gerobaknya. Namun seluruh alam bawah sadar Liangqi berteriak panik. Naluri spiritualnya mendeteksi jurang tak terukur di dalam pria itu, jurang yang bahkan tidak berisi apa-apa. Justru karena kekosongan itulah energi semesta runtuh di sekelilingnya. Tak mungkin. Kau bukan dewa, bukan iblis, bahkan bukan entitas spiritual. Kau adalah sesuatu yang seharusnya tak ada, bisiknya, pelan namun terdengar oleh Shen Yimu. Yimu memandangi wortel di tangannya, lalu menjawab, tapi sayur tetaplah sayur, mau yang pegang aku, atau naga berkepala 10. Rasanya tetap sama. Seketika aura Mo Liangqi menguat. Ia mencoba memaksa raganya melupakan rasa takut dan mengangkat pedangnya. Maaf. Tapi kau adalah ancaman bagi tatanan, aku harus menghapusmu. Namun saat ia menerjang, jaraknya tak pernah menyempit. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di tempat. Sekitar desa menghilang, digantikan kehampaan hitam pekat. Di dalam ruang tak nyata itu, ia melihat jutaan dewa dan iblis sujud bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan akan hukum keberadaan. Dan di tengah semua itu, berdiri sosok Shen Yimu. Tanpa mahkota, tanpa senjata, hanya dengan tatapan kosong yang membuat waktu gentar. Jika kau menyerangku, kata suara Yimu dari segala arah, kau tidak akan mati. Tapi dilupakan, tak akan ada yang mengingatmu, termasuk surga dan neraka. Mo Liangqi terjatuh,
Tubuhnya keluar dari penglihatan dimensi itu, nafasnya terengan. Pedangnya patah separuh, tapi entah kenapa, tubuhnya tetap utuh. Ia masih hidup tapi kini membawa luka di dalam jiwanya yang tidak bisa disembuhkan. Ruolan, yang melihat dari jauh, berlari menghampiri. Apa yang terjadi barusan? Shen Yimou meletakkan wortelnya kembali ke tumpukan, seorang pemburu yang salah membaca mangsanya. Tapi tak apa, dia akan belajar. Mo Lianqi memandangi kedua tangannya dengan wajah hancur. Ia tak bisa merasakan pedangnya, atau bahkan aliran ki dalam nadinya. Namun yang paling menyakitkan adalah, ia tidak ingat kenapa ingin membunuh pria itu. Nama targetnya menguap dari kepalanya. Di langit jauh, seorang tetua dari sekte Tianji kembali memanggil roh langit untuk menilik nasib penjual sayur. Namun kertas ramalannya terbakar sendiri sebelum ditulis. Suara dari ruang ilahi berkata, "Berhenti menyelidiki, itu bukan urusan kalian." Sementara itu, di desa, para warga mulai memperlakukan Shen Yimou seperti orang suci, tapi ia tetap dengan rutinitasnya, bangun pagi, siram sayur, jualan, minum teh, tidur, seakan tak terjadi apa-apa, namun perubahan tak bisa ditolak. Ladang tempat dia mengambil hasil bumi mulai berkembang dengan sendirinya, bahkan hewan-hewan di sekitar jadi lebih cerdas. Seekor kambing mulai berbicara kata-kata pendak, seekor ayam mulai menulis dengan paruhnya. Ruolan panik, ia mendatangi Shen Yimou dengan nada tinggi. Kalau begini terus, kau akan menarik perhatian surga. Dunia ini bisa kacau. Yimou hanya menjawab, kalau surga takut pada kebun sayur, mungkin mereka terlalu rapuh untuk memimpin dunia. Tak lama kemudian, sebuah pesawat spiritual milik Kekaisaran Tiangshuan mendarat di pinggiran desa. Dari dalamnya, utusan kerajaan keluar membawa surat dari Kaisar Jingwei sendiri. Isinya jelas, raja ingin bertemu langsung dengan Shen Yimou dan menawarkan jabatan sebagai penasehat kekaisaran. Shen Yimou membacanya perlahan, lalu menggunakannya untuk membungkus lobat yang ia jual ke seorang nenek-nenek. Utusan kerajaan pucat, Tuan Shen. Itu surat resmi. Tenang saja, lobatnya tidak akan bocor, jawab Yimou ringan. Hari itu juga, Jingwei memerintahkan pasukannya untuk mengapung desa Kingshui secara diam-diam. Namun sebelum pasukan itu melangkah sejengkal ke tanah desa, seluruh armor mereka berkarat, pedang mereka hancur jadi pasir, dan kuda-kuda mereka rebah seperti tertidur. Di tengah kebingungan, kabut turun dari langit. Dari kabut itu, suara bergema lirih, namun menggetarkan. Ini tanah milik kekosongan, mereka yang membawa ambisi akan kembali tanpa bentuk. Jingwei menggertakkan gigi. Jadi dia memilih melawan kerajaan. Di desa, Shen Yimou mendongak ke langit, lalu bergumam sambil menggigit timun, aku nggak milih apa-apa, kalian aja yang ribet. Malamnya, di gubuk tuanya, ia memandangi langit dan mendesah. Di belakangnya, Ruolan berdiri diam. Aku tahu kau bukan dewa, bukan iblis. Tapi kau juga bukan manusia biasa, Yimou. Shen Yimou diam lama, sebelum menjawab dengan pelan. Aku adalah kelelahan yang menjelma manusia. Desa Kingshui bangun, dalam suasana ganjil. Tanah terasa lebih lembut, udara lebih segar, dan bunga liar bermekaran serentak seolah sedang menyambut sesuatu yang agung. Namun di tengah keindahan itu, warganya justru dicekam ketakutan. Mereka tahu, pasukan Kekaisaran Tiangshuan gagal memasuki desa. Tapi itu bukan kemenangan. Itu peringatan, dunia luar pasti takkan tinggal diam. Shen Yimou, seperti biasa, tetap membuka lapak di pasar pagi. Hari ini ia menjual timun, labu, dan sikat daun bawang yang mengeluarkan aroma aneh, aroma yang membuat para hewan jinak menangis tanpa sebab. Ruolan datang tergesa-gesa, membawa lembaran surat. Utusan kekaisaran tidak pulang. Sekarang kaisar mengirim divisi penjinak bintang. Mereka bukan pasukan biasa, tapi kultivator kelas langit yang punya izin membantai satu desa jika dianggap membahayakan keseimbangan dunia. Shen Yimou menaruh daun bawangnya dengan hati-hati ke dalam keranjang. Mereka akan datang membawa pedang, aku akan menyambut dengan sayur. Sementara itu, di langit jauh di atas benua timur, armada divisi penjinak bintang bergerak. Di antara mereka, pemimpinnya, Jenderal Ziluya, dikenal sebagai tangan surgawi, pria yang membunuh 3 raja iblis dalam satu malam. Ia tidak percaya pada mitos atau keajaiban. Hanya pada satu hal, kekuatan nyata. Tujuan kita satu, tundukkan entitas misterius itu. Jika dia tidak mau ke istana, maka kubur dia bersama ladangnya, kata Ziluya dingin. Sore hari itu, langit di atas desa Kingshui berubah ungu,
Awan bergerak seperti pusaran, dan angin membawa serpihan kristal dari dimensi lain. Para penduduk bersembunyi di rumah, dan Ruolan berdiri di sisi Shen Yimou, menolak mundur. Aku tak bisa membiarkan mereka membunuhmu hanya karena kau terlalu kuat. Serunya, Shen Yimou menatapnya sebentar, lalu menyerahkan satu labu kecil padanya. Pegang ini, jika kau merasa jiwamu akan pecah, buka tutupnya. Tak lama, langit terbuka, 6 pilar cahaya turun dari langit, membawa sosok-sosok berjubah besi. Mereka melayang di atas desa, aura mereka menekan seperti gunung runtuh. Siluya menatap Shen Yimou dari udara. Kami datang bukan untuk bernegosiasi, serahkan kekuatanmu, atau kami ratakan tempat ini. Shen Yimou menanggapi dengan mengangkat seikat kangkung. Kau mau rebus atau tumis? Mereka menyerang serentak. Langit meledak, bumi terguncang. Tapi dalam satu kedipan, semua yang bergerak berhenti. Angin bekut, cahaya berhenti memantul. Bahkan nyawa tertahan di antara jantung dan paru-paru. Waktu itu sendiri berhenti. Di tengah kehampaan itu, Shen Yimou berjalan perlahan. Seperti pejalan kaki melintasi ladang, ia menyentuh satu persatu prajurit elit itu. Dengan tiap sentuhan, ingatan mereka tentang kekuatan dan tujuan mereka menghilang. Saat waktu kembali bergerak, para anggota divisi penjinak bintang terjatuh seperti boneka. Mereka tidak terluka, tapi mereka lupa siapa diri mereka. Mereka hanya tahu satu hal, mereka ingin bertani. Siluya tetap berdiri. Ia menahan perubahan, meski darah mengalir dari matanya. Kau. Apa sebenarnya kau? Shen Yimou mendekat, menatapnya dalam. Aku adalah istirahat yang dicari para dewa setelah perang panjang. Tapi mereka menolakku. Maka aku datang ke sini. Siluya jatuh bersimpul. Ia tak bisa bicara, kepalanya tertunduk, dan pikirannya menjadi ladang kosong tanpa perintah. Para penduduk desa keluar dari persembunyian, menyaksikan pemandangan tak masuk akal. Pasukan paling ditakuti kekaisaran berubah menjadi petani, mulai mencangkul tanah, dan menanam bayam. Ruolan berdiri di samping Shen Yimou. Kau tak bisa bersembunyi lagi, dunia tahu siapa kau sekarang. Yimou menghela napas. Aku ingin jadi tak terlihat, tapi mungkin takdir ingin menjadikanku cermin, dan semua yang melihat cermin akan melihat kekurangannya. Di langit Dao, di istana Tianshuan, Kaisar Jengguwei menghancurkan cangkir tehnya. Dia menolak kerajaan dan membalikkan dunia. Kalau begitu, aku akan memanggilnya sendiri. Dan di malam itu, kabut aneh turun lagi di desa Kingswood. Tapi kali ini, bukan dari langit, kabut itu naik dari dalam tanah. Sebuah segel kuno mulai retak di bawah desa, membisikkan satu kalimat mengerikan. Kau boleh reinkarnasi, Shang Tsung, tapi kami yang kau kubur di era lama belum selesai denganmu. Kabut tipis merayap pelan dari bawah tanah desa Kingsway. Tak tercium, tak terdengar, tapi membawa bisikan dalam bahasa kuno yang tak lagi diajarkan di dunia atas. Tanah bergetar, meski tak cukup kuat untuk membuat manusia sadar, tapi sayur-sayuran Shen Yimou menggigil. Dan itu pertanda paling buruk. Di tengah ladang, di bawah teratai liar yang selalu bermekar meski tak disiram, sebuah segel berlapis 9 mulai retak. Cahaya keunguan menyembur keluar, dan dari dalam tanah terdengar erangan entitas yang bahkan dunia lupa pernah ada. Shen Yimou sedang memanen kentang ketika ia berhenti. Tangan kirinya gemetar, bukan karena takut melainkan karena tubuh manusianya bereaksi terhadap bagian dirinya yang dikurung. Ia tahu apa yang akan bangkit dan siapa yang akan mencarinya. Di tengah pasar, Molianqi tiba-tiba terjatuh, pingsan dengan mata terbuka. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, menyerupai sosok kabur dengan 3 wajah dan 6 tangan. Entitas itu melayang tanpa bentuk yang stabil, berbisik, Jiang Xu. Pengkhianat pembunuh. Penghapus eksistensi. Para warga lari berhamburan, dan langit Kingsway perlahan berubah gelap meski matahari masih tinggi. Ruolan bergegas ke rumah Shen Yimou, hanya untuk menemukannya duduk diam, menatap tanah dengan wajah murung. Apa yang terjadi? Kau tahu ini, bukan? Serunya panik. Shen Yimou menjawab tanpa menatapnya. Itu adalah jejak dosa masa laluku, mereka yang pernah kupadamkan. Kini mencuri bentuk dari kehancuran sendiri untuk kembali. Ruolan menghela napas tajam. Kau pernah bilang kau tak ingin bertarung lagi. Aku tetap tak ingin, tapi kalau mereka datang menginjak ladangku, maka mereka akan menyatu dengan tanahnya. Sementara itu, dari dimensi retak di bawah desa, muncul 5 makhluk berjubah darah. Mereka disebut 5 cermin abadi.
entitas abadi yang dikurung oleh Shen Yimou semasa ia menjadi Shang Tsung karena melanggar batas penciptaan. Mereka bukan dewa, bukan iblis. Tapi refleksi dari sifat eksistensi yang rusak. Dia tak bisa membunuh kita. Karena kita adalah bagian dari dirinya, bisik satu dari mereka. Malam itu, langit di atas King Sui terbelah. Salah satu bintang jatuh, tapi tak hancur di tanah, melainkan membeku di udara dan berubah menjadi mata yang mengawasi, mata Kaisar Langit. Para tetua sekte dari seluruh daratan mulai berkumpul di gunung-gunung sekitar desa. Semua tidak berniat menolong, mereka hanya ingin mengamati apakah Shang Tsung benar telah lahir kembali, dan jika iya, mungkinkah dia bisa dimusnahkan sekarang, selagi dia belum kembali sepenuhnya. Shen Yimou memandangi langit malam dari atap gubuknya. Aku hanya ingin hidup sebagai manusia, tapi dunia ini terlalu keras pada mereka yang memilih diam. Tiba-tiba, salah satu dari 5 cermin abadi yang keempat, cermin kehendak mati muncul di atas ladangnya, menebar kabut hitam yang membuat tanah layu dan tanaman membusuk. Ia berseru, "Keluarlah, Shang Tsung, lihat. Aku kotori tempat suci barumu." Shen Yimou berjalan ke ladang dengan langkah tenang, di tangannya, bukan pedang, bukan gulungan mantra, tapi sabit panen. Ia mengayunkannya perlahan ke satu rumput mati, dan detik itu juga, cermin kehendak mati menjerit. Tubuhnya terbelah dari dalam, lalu menyatu menjadi kompos. Para tetua sakti yang melihat dari kejauhan menahan napas. Tak menyerang musuhnya, dia hanya merawat ladangnya, tapi itu cukup untuk menghapus entitas abadi. Ruolan berdiri di balik rumah, ia melihat punggung Shen Yimou yang tak pernah tegak, tak pernah gagah, tapi justru karena itu terasa tak tergoyahkan. Ia bukan dewa yang ingin menguasai, ia adalah istirahat bagi semesta yang terlalu lelah berperang. Lalu, dari dalam tanah, sebuah suara membahana, "Kalau begitu, mari kita bangkit bersama." 4 cermin abadi lainnya muncul serentak, membentuk formasi menyegel ladang dan desa. Warga terjebak, para murid sekte tak berani campur. Shen Yimou hanya berdiri di tengah, dikelilingi medan ilusi kekacauan. "Shang Tsung," ujar salah satu dari mereka, "kalau kau tidak mau kembali jadi dirimu, maka kami akan menjadikan semua yang kau lindungi sebagai korban." Shen Yimou menunduk, sabitnya mulai bersinar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kalian harus tahu bahwa bahkan dalam panen, aku tak pernah mencabut yang belum waktunya." Seketika itu, ladang berguncang. Dari tiap tanaman yang sudah dipanen, muncul cahaya suci berbentuk benih-benih kuno. Mereka melayang dan mengitari Shen Yimou, lalu menyatu menjadi pusaran kekuatan hidup murni. Dalam satu detik, formasi segel runtuh. 3 dari 4 cermin abadi meledak. Tubuh mereka menyatu kembali ke tanah, dikembalikan ke siklus alam. Yang terakhir tersisa, cermin ketiadaan, memandang Shen Yimou dengan mata gentar. "Jadi kau benar-benar memilih jalan ini? Hidup sebagai ladang, bukan langit." Shen Yimou menatapnya kosong. Langit bisa jatuh, tapi tanah akan terus menumbuhkan kehidupan. Dan dengan itu, cermin ketiadaan menghilang, bukan karena kalah melainkan karena memilih menyerah. Malam itu, desa kembali tenang, tapi seluruh daratan tak lagi memandang Shen Yimou sebagai pria misterius kini. Mereka menyebutnya dengan gelar baru, Tuan Ladang Kosong, sang dewa yang tak mau naik tahta. Namun dari balik langit, Kaisar Langit menatap King Sui dengan mata merah darah. Ia bergumam lirih, "Shang Tsung, kau menolak surga, tapi bisakah kau menolak para dewa itu sendiri?" Pagi kembali menyapa desa King Sui, namun ada ketegangan yang tidak terlihat di udara. Awan bergerak lambat, seolah menahan napas, burung-burung tak bernyanyi, dan tanah terasa terlalu sunyi, terlalu bersih. Seperti tengah bersiap untuk dilukis ulang oleh kekuatan yang jauh di atas pemahaman manusia. Shen Yimou tetap berjalan pelan mendorong gerobak sayurnya ke pasar. Hari ini ia menjual jamur langka, kol ungu bercahaya, dan tomat berdenyut seperti jantung kecil. Orang-orang tak lagi menganggap keanehan itu aneh. Mereka tahu, di balik kesederhanaan itu tersembunyi sesuatu yang bahkan para dewa tidak berani ganggu sembarangan. Namun ketenangan itu buyar ketika langit terbelah oleh genta surgawi. Suara lonceng bukan berasal dari dunia fana, melainkan dari menara langit ketujuh, tempat tertinggi di surga, yang hanya dibunyikan bila para dewa memutuskan melakukan intervensi langsung ke dunia manusia. Dan hari ini, mereka memilih turun ke desa King Sui. 6 pilar cahaya muncul serempak. Dari dalamnya melangkah 6 dewa pengamat waktu, entitas yang tak pernah mencampuri urusan dunia sejak era abadi.
Mereka mengenakan jubah cahaya, wajah mereka bersinar terlalu terang untuk dilihat langsung, tapi semua orang tahu ini bukan kunjungan damai. Pemimpin mereka, Dewa Ling Shao, berbicara langsung dari langit. Shang Tzu, yang kini memakai nama Shen Yimou, kau telah menolak panggilan surga dan menghancurkan keseimbangan dunia. Kami datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajakmu pulang, atau menghapus keberadaanmu sepenuhnya. Shen Yimou tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil satu tomat dan menggigitnya pelan, lalu menoleh pada Ruolan yang berdiri tak jauh. Aku ingin tanam jagung sore ini, tapi mereka datang terlalu cepat. Ruolan menatap para dewa itu. Lalu Yimeng, apa kau akan melawan mereka? Tidak, jawab Yimou pelan. Aku hanya akan menjelaskan. Ia melangkah ke tengah pasar yang kini kosong karena semua orang bersembunyi. Suara tapak sendalnya terdengar jelas, mengalahkan denting senjata surgawi di udara. Waktu, kata Yimou sambil menatap ke arah 6 dewa, adalah aliran yang kalian kelola. Tapi kalian lupa bahwa bahkan sungai pun berhutang pada hujan pertama. Aku adalah hujan itu. Ling Shou menatapnya tajam. Retorika tidak akan mengubah takdir. Dunia memerlukan keseimbangan dan keberadaanmu. Melampaui semua hukum, Shen Yimou mengangkat tangan. Tanpa mantra, tanpa simbol, hanya gerakan sederhana seperti memberi isyarat untuk diam. Sekejap, seluruh desa King Shui terlampar ke dimensi diam. Angin membeku, waktu berhenti. Tapi hanya bagi para dewa. Dalam hening itu, Shen Yimou berjalan di antara mereka, satu persatu, di hadapan dewa keenam. Ia membisikkan satu kata, dan dewa itu meneteskan air mata, sebelum berubah menjadi butiran cahaya, dan lenyap, bukan karena dibunuh, tapi karena mengingat siapa dirinya sebelum menjadi dewa. Dewa kelima mencoba menyerang, namun tubuhnya menjadi tua dalam sekejap. Kulitnya hancur, karena waktu yang ditarik paksa. Ia bukan dibunuh oleh kekuatan, tapi oleh kebenaran eksistensial, bahwa waktu yang mereka atur bukan milik mereka. Ling Shou akhirnya berteriak, melepaskan pedang waktu yang mampu membelah masa lalu dan masa depan. Ia menebas Shen Yimou dan berhasil. Tubuh Yimou terbelah dua, tapi keduanya tetap berdiri. Satu mewakili masa lalunya sebagai Set HNXE, satu lagi dirinya kini sebagai Shen Yimou. Kau membelahku, ucap Shang Tzu, sang masa lalu. Dengan nada datar, kau baru saja membangunkan sisi yang sudah aku kubur. Shen Yimou versi sekarang menatap versi lamanya, lalu berkata lirih, tolong, jangan kembali. Namun Shang Tzu hanya mengangkat kepala. Kalau dunia tetap memaksaku muncul, maka aku akan muncul. Ruolan, yang menyaksikan dari balik dimensi waktu yang nyaris beku, merasa jiwanya bergetar hebat. Kedua sosok itu, dua wajah dari entitas yang sama menyatu kembali. Tapi kali ini dengan aura yang lebih tajam, bukan kemarahan, tapi kesiapan untuk diintervensi. Ling Shou tersungkur ke tanah. Darah keemasan menetes dari dahinya. Ia memandang Shen Yimou dan bertanya, kalau kau bukan ingin kembali jadi dewa, lalu kenapa masih di sini? Shen Yimou menjawab, karena di ladang kecil ini, aku menemukan rasa lapar, dan hanya manusia yang bisa merasa lapar. Itu membuatku hidup. Para dewa satu persatu menghilang, tidak dikalahkan. Mereka memilih pergi. Karena sadar, mereka tidak bisa memaksa hujan untuk berhenti jatuh. Namun di ujung dimensi lain, Kaisar Langit, penguasa tertinggi surga, bangkit dari tahtanya. Ia menatap langit tempat King Shui berada. Lalu berkata pada dirinya sendiri, kalau para dewa gagal, maka izinkan aku mengirim. Yang bukan dewa, tapi juga bukan makhluk. Dan dari bawah istana langit, sebuah ruang penyimpanan terbuka ruang yang bahkan para dewa lupakan. Dari dalamnya, keluar sosok yang disegel selama 80.000 tahun. Shang Tzu, buruku dulu, kini aku akan menggantikannya. Pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai, tapi ladang Shen Yimou kini akan menjadi medan pertempuran antara makhluk yang ingin melupakan dan dunia yang tak ingin membiarkannya. Malam turun perlahan di desa King Shui, tapi tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Udara terasa berat, awan hitam berkumpul di atas langit meski tak ada hujan. Suasana membeku seolah dunia sendiri menahan napas sebelum badai yang tak terhindarkan. Di tengah ladangnya, Shen Yimou menatap langit. Matanya menyipit, bukan karena cahaya, tapi karena rasa yang tak asing menyeruak dari kejauhan, rasa yang pernah ia segel dengan tangannya sendiri. 80.000 tahun lalu, seseorang yang pernah ia latih, seseorang yang pernah ia anggap penerus, dan kini murid itu datang bukan untuk belajar, tapi untuk menggantikan.
Sementara itu, di atas gerbang langit, makhluk berjubah obsidian berdiri. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya tertutup topeng kosong, tapi di belakangnya bayangan ribuan lengan dan mata spiritual menyatu, menjadi bentuk menyerupai reruntuhan surga. Ia adalah Lu Qianzhen, murid terakhir dari kekosongan, disegel selama ribuan siklus waktu karena menyerap lebih banyak kenyataan daripada yang bisa ditanggung satu tubuh fana. Dan kini, ia turun ke bumi. Bukan sebagai pengganti Shang Tzu, tapi sebagai pembersih warisan yang dianggap mengkhianati esensi kekuatan. Aku datang bukan untuk bertarung, kata Lu Qianzhen. Suaranya seperti gema dari dasar gua yang tak berdasar, tapi untuk memanen semua yang kau tinggalkan di desa Qingshui. Keluarga mulai merasakan kejanggalan. Bayangan mereka mulai bergerak sendiri. Carmin tak memantulkan wajah, bahkan api lilin menolak menyala. Ruolan mendatangi Shen Yimou dengan langkah cepat, namun menahan lidahnya ketika melihat wajah pria itu. Ia belum pernah melihat ekspresi sehening ini sebelumnya. Bukan takut, bukan marah, tapi seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari buku yang belum ditulis. Kau akan melawannya? Tanya Ruolan. Tidak, kata Yimou sambil berdiri dan mengambil sabit panennya. Aku akan bicara padanya, tapi kalau dia tidak bisa mendengar, maka ladang ini akan menjadi pengingat. Beberapa saat kemudian, ladang Qingshui berubah. Tumbuhan berhenti bergerak tertiup angin. Seluruh kehidupan di sekitar tanah itu menahan aktivitas, seperti tunduk pada sesuatu yang lebih tua dari hukum alam. Lu Qianzhen muncul di tengah ladang. Ia tidak terbang, tidak melayang, tidak muncul dalam kilatan cahaya. Ia hanya ada, seolah-olah ia selalu ada di sana. Shen Yimou berdiri di seberangnya. Dua generasi kekosongan, guru dan murid, pencipta dan pewaris. Dulu kau ajarkan aku bahwa kekuatan tidak perlu digunakan jika bisa dipahami, kata Lu. Tapi kau sendiri lari dari pemahaman itu. Kau menanam sayur dan membiarkan dunia membusuk. Dunia membusuk karena terlalu banyak tangan yang ingin memetik sebelum waktunya, jawab Yimou. Aku menanam agar sesuatu bisa tumbuh. Kau memanen bahkan sebelum biji itu pecah. Lu mengangkat tangannya. Langit retak, seluruh langit. Langit Qingshui yang selama ini menjadi perisai alami terbelah oleh satu isyarat dari Lu Qianzhen. Di baliknya, dimensi aneh terbuka, ribuan realitas yang terbunuh, digulung menjadi energi padat yang membentuk pedang tak terlihat. Kalau kau tidak ingin kembali, maka warisanmu akan kupotong dari akarnya. Yimou hanya berdiri. Ia mencabut satu batang lobak dari tanah dan meletakkannya di tanah kembali. Tanaman itu tiba-tiba tumbuh menjadi bentuk manusia, lalu menyatu kembali dengan bumi. Jika kau memotongku, kata Yimou pelan, kau juga memotong akar kekosongan yang kau duduki, dan saat itu terjadi, kau akan tahu bahwa dirimu bukan pewaris, kau hanya pecahan dari kebosanan. Lu menyeram, langit meledak, waktu mengarut. Para tetua dari seluruh Bengal menutup mata spiritual mereka karena tidak sanggup menatap pertempuran itu secara langsung, tapi yang mereka lihat justru ladang Shen Yimou tetap utuh, tidak terbakar, tidak retak. Bahkan sikat kangkung tetap berdiri di tempatnya. Satu-satunya yang berubah adalah udara. Lu Qianzhen berdiri terengal, bajunya robek, topengnya pecah setengah, wajahnya terlihat bukan murid yang ambisius, melainkan anak kecil yang tersesat dalam tujuan yang ia ciptakan sendiri. Aku tidak bisa menang, bisiknya. Shen Yimou mendekat, lalu menyentuh bahunya. Karena kau datang untuk menggantikan, sementara aku hanya berdiri menjaga agar tak ada yang perlu diganti. Lu Qianzhen berlutut, energinya menguap, tapi bukan karena dikalahkan. Ia menyerahkan dirinya, seperti biji yang akhirnya sadar belum waktunya tumbuh. Namun dari kejauhan, dari gunung surgawi paling atas, Kaisar Langit melihat kejadian ini dengan tatapan murka. Jadi bahkan murid terakhir pun tunduk padanya, gumamnya. Lalu ia berdiri dan membuka buku takdir dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, aku, Kaisar Langit, akan turun ke bumi, dan di langit satu bintang jatuh. Tapi bukan menuju desa Qingshui, melainkan ke masa lalu Shen Yimou. Karena jika dunia tak bisa menundukkannya hari ini, maka dunia akan mencoba menghapus dirinya sebelum ia pernah ada di desa Qingshui. Pagi datang tanpa matahari. Langit yang biasanya biru terang kini tertutup kabut emas yang menyala lembut, namun mengancam. Para penduduk keluar dengan ragu, mendapati bayangan mereka tak mengikuti arah cahaya. Tanda langit sedang dikendalikan oleh entitas di luar waktu. Shen Yimou sedang menyiangi tanah, tangannya perlahan menyingkirkan ilalang liar.
tapi wajahnya menegang. Dia bisa merasakan apa yang baru saja terjadi. Masa lalu dirinya sedang dihapus. Di gunung surgawi tertinggi, Kaisar Langit berdiri di hadapan cermin takdir dengan tangan sendiri. Ia menulis ulang jalur eksistensi seseorang yang tak pernah bisa ditundukkan. Ia memilih untuk tidak membunuh Shen Yimou saat ini, tetapi menghapus keberadaannya dari sejarah. Dengan mengubah titik awal, harapannya sederhana. Tidak akan pernah ada Xiangsu, tidak akan pernah ada kekosongan, tidak akan pernah ada penjual sayur yang membuat para dewa gentar. Namun kenyataannya tak semudah itu. Begitu Kaisar Langit menggores lembar takdir dengan tinta surgawi, tinta itu pecah, lembarannya terbakar, dan dari titik waktu ribuan tahun lalu, Shen Yimou kecil menoleh ke langit, seolah tahu ada yang mengintip keberadaannya. Di desa Qingshui hari ini, Shen Yimou tersentak, cahaya ilahi mengelilingi tubuhnya, lalu mencabiknya ke dalam. Ia tidak bergerak, tapi tubuhnya terasa seperti diseret mundur ke masa lalu. Ruolan berteriak, "Apa yang terjadi?" Yimou memejamkan mata. "Mereka mencoba membunuhku. Sebelum aku pernah hidup." Mata Ruolan membesar. "Itu melanggar hukum kosmos. Bahkan dewa pembentuk dimensi tak berani karena mereka tahu, jika kau menyentuh titik asal sesuatu, kau akan melepaskan semua yang disegel sejak awal." Tepat saat itu, di tengah ladang, sebuah bunga teratai mekar sendiri. Di dalamnya, muncul tubuh Shen Yimou dalam wujud remajanya versi yang belum menjadi Xiangsu, namun sudah membawa kutukan kekuatan yang terlalu besar bagi alam. Dunia mulai menggandakan waktu. Sekarang ada dua Shen Yimou di dunia yang sama. Sang reinkarnasi yang hidup damai sebagai penjual sayur, dan sang belum jadi yang penuh ketidaktahuan, amarah, dan potensi yang belum diarahkan. Dunia terguncang, dimensi mulai saling tindih. Di Gunung Taiyan, sekte tertinggi yang menjaga penyeimbang waktu, para tetuanya berdiri gemetar melihat penglihatan dari kristal jiwa. Dua eksistensi yang sama berada dalam satu ruang. Ini akan membuat hukum asal meledak. Namun Kaisar Langit tidak berhenti. Ia mengirim penjaga waktu suci, 8 malaikat pemusnah akar, makhluk surgawi, yang bertugas memotong jalur waktu dari sumbernya. Mereka muncul di atas desa Qingshui seperti 8 matahari palsu, masing-masing membawa senjata yang bisa menghapus pikiran, tubuh, dan esensi dari catatan takdir. Shen Yimou muda menatap mereka dengan bingung. Ia belum mengerti kenapa dunia ingin membunuhnya, tapi Shen Yimou dewasa melangkah ke depannya, melindungi dirinya sendiri dari versi lamanya. Ruolan menahan napas. "Kau akan melawan malaikat langit itu?" Yimou mengangguk. "Jika mereka memotong waktu, maka aku akan menanamnya kembali." Kedelapan malaikat menyerang serempak, membentuk formasi pembakaran garis keturunan, tapi Shen Yimou hanya mengangkat kedua tangannya, lalu menyentuh tanah. Dari tanah itu, tumbuh jamur waktu, makhluk kecil bercahaya yang mengeluarkan aura nostalgia. Mereka menari di udara dan menyentuh tombak para malaikat. Detik itu juga, senjata mereka menjadi kenangan, bukan benda nyata. Satu persatu, tubuh para malaikat mulai berubah jadi potongan cerita masa lalu yang tak selesai. Mereka menjerit, lalu meledak menjadi debu kenangan yang diserap oleh ladang. Namun, pertarungan itu membangunkan sesuatu yang seharusnya tidur dari dimensi antara masa lalu dan sekarang. Suara lembut menggema, "Xiangsu, akhirnya kau menyentuh sendiri luka asalmu, maka izinkan aku keluar." Sebagai bagian dirimu yang pernah kau buang, langit desa Qingshui mengelupas seperti kulit. Dari baliknya, muncul sosok berbaju hitam legam, bermata 3, bertanduk 1. Ia tak punya nama, karena namanya pernah dihapus sendiri oleh Xiangsu saat mencapai kekuatan tertinggi. "Siapa itu?" tanya Ruolan. Tubuhnya menggigil. Shen Yimou menjawab dengan wajah muram, "Itulah aku. Versi yang gagal, versi yang haus kekuasaan, yang hampir menghancurkan dunia 80.000 tahun lalu sebelum akhirnya kusegel. Ia bukan musuh, bukan iblis, bukan murid. Ia aku yang tak sempat menyesal." Makhluk itu tersenyum. "Kau bisa reinkarnasi. Kau bisa bertani, tapi aku tetap tinggal. Karena kekosongan tak bisa diisi, dia hanya bisa dipenjara." Dan saat itu, seluruh ladang Qingshui berubah. Tanaman layu, langit merah, dan waktu mulai mengulang detik yang sama. Berulang-ulang, pertarungan selanjutnya. Bukan dengan dunia, tapi dengan diri sendiri. Waktu retak, udara seperti kaca yang pecah perlahan. Desa Qingshui, yang biasanya menjadi tempat damai antara langit dan bumi, kini berubah menjadi ruang tanpa masa.
tempat di mana detik melompat, bayangan berjalan mundur, dan langit berdengit seperti jantung raksasa di tengah pusaran keanehan itu. Dua sosok berdiri saling berhadapan, Xian Yimu versi yang memilih jadi penjual sayur, menanam kehidupan, dan menolak tahta, dan di depannya, bayangan Shang Su dirinya yang pernah mencoba mengatur ulang seluruh alam semesta untuk menciptakan dunia tanpa kelemahan. Dua bagian dari entitas yang sama, satu adalah pengampunan, satunya lagi adalah sisa dari penghakiman. Bayangan Shang Su tertawa kecil, kau hidup damai, menanam sayur, mendidik ladang, tapi dunia tetap memanggilmu kembali, karena hanya ada dua takdir untuk makhluk seperti kita, menjadi tahta atau menjadi neraka. Xian Yimu menatapnya lelam, kau haus kekuasaan, karena kau takut tak diingat, bukan takut dilupakan. Bayangan Shang Su mengangkat tangannya, menciptakan pusaran hitam yang memutar ulang tragedi dari ribuan dunia, tapi takut bahwa semua pengorbanan kita sia-sia. Pusaran itu menampilkan dunia yang pernah gagal diselamatkan Shang Su, dunia yang hancur karena ia tidak cukup cepat, cukup kuat, cukup kejam. Puluhan ribu jiwa hilang, dan dari situlah bayangan itu terbentuk dari trauma, rasa bersalah, dan ambisi untuk menebus segalanya. Dan sekarang, bayangan Shang Su menunjuk Xian Yimu, aku akan menyatu kembali, bukan untuk menjadi dewa, tapi menjadi penebusan absolut yang tak lagi punya kelemahan seperti dirimu. Langit terbuka, petir jatuh tanpa suara, ruang waktu runtun ke dalam spiral dimensi dalam, dan dari segala arah, entitas tua muncul. Para pengamat kekosongan, makhluk netral yang dulunya hanya mengamati, kini terpaksa turun untuk menyaksikan akhir dari paradoks itu sendiri. Ruolan berlari, berdiri di antara mereka, kalau kalian bertarung, dunia akan pecah. Bahkan langit akan lupa bagaimana cara menyusun hujan. Kalau dia menang, Xian Yimu berkata pelan, aku akan hilang. Tapi jika aku menang, dia akan selamanya terjebak di antara kemungkinan yang tak pernah terjadi. Bayangan Shang Su bergerak lebih dulu, satu hentakan kaki, dan semua hukum mulai kehilangan bentuknya. Tanah tak lagi padat, api tak lagi panas, air berubah jadi udara, dan udara jadi ingatan. Xian Yimu mencabut sabit kecilnya, bukan senjata, hanya alat panen yang tak pernah ia tinggalkan. Satu sabit melawan seluruh masa lalu. Ajak bayangan itu, tidak, ujar Yimu, satu niat yang sudah lelah. Melawan ribuan ambisi yang tak pernah cukup. Pertarungan pun pecah, bukan ledakan, bukan kilatan, tapi perubahan radikal dan menyeluruh. Dimensi demi dimensi tumbang, bukan karena kehancuran, tapi karena penolakan eksistensi. Bayangan Shang Su mencoba menyeret Xian Yimu ke dalam kumpulan dunia yang gagal, agar ia menyatu dengan semua rasa bersalah yang dulu ia kubur. Tapi Yimu tersenyum, justru karena aku tahu aku gagal, maka aku memilih hidup sebagai petani, karena menumbuhkan satu nyawa lebih berharga dari menyelamatkan 1000 tanpa rasa. Dengan setiap kata, tubuh bayangan itu mulai pecah, bukan hancur, tapi tercerai, menjadi benih-benih hitam yang berterbangan seperti abu. Ia menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena akhirnya ia mengerti, aku tidak dibuang. Bisiknya, Xian Yimu menatapnya penuh iba, kau tidak dibuang, kau hanya perlu istirahat. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, bayangan Shang Su menangis. Tubuhnya luruh seperti tanah yang kembali ke bumi, lalu menghilang. Langit bersih, waktu kembali lurus, tanaman yang lain mulai tumbuh lagi, akar-akarnya menembus tanah, menjangkau lebih dalam dari sebelumnya, seolah mengingat bahwa mereka, seperti tuannya, telah melewati mimpi buruk dan memilih tetap tumbuh. Xian Yimu terjatuh berlutut, nafasnya berat, ruolan menghampiri. Memeluknya, kau sudah menyelamatkan dunia. Sekali lagi, Yimu menggeleng. Tidak, aku hanya menanam kembali bagian dari diriku yang sempat kering, namun jauh di istana langit. Kaisar Langit menyaksikan dari cermin takdir yang retak. Dia bahkan menundukkan sisi gelapnya sendiri. Gumamnya, kalau begitu, hanya tinggal satu cara, dan di balik tahtanya disegel naskah kosong lembaran takdir yang belum tertulis. Jika dimasukkan nama Xian Yimu ke dalamnya, maka dunia akan memaksa ulang narasi semesta untuk membuatnya tunduk. Langit tak akan menyerah, tapi sayur tetap tumbuh. Meski disiram badai, pagi ke-11 di desa Kingshui terasa lebih tenang dari biasanya, terlalu tenang. Udara tidak bergerak, waktu tidak berdetak. Para penduduk menyadari satu hal ganjil, bayangan mereka tidak kembali setelah matahari terbit. Xian Yimu berdiri di tengah ladang,
memandang langit yang kosong. Bukan hanya tidak ada awan, tapi langit itu sendiri telah kehilangan warna seperti lembar kertas yang belum ditulis ulang. Ia menghela napas. Jadi, akhirnya kau membuka naskah kosong itu, Ruolan. Yang sedari pagi menjaga warga agar tidak panik, berjalan mendekat. Naskah kosong, apa itu? Semacam artefak waktu. Yimu mengangguk. Itu bukan sekadar artefak. Itu adalah fondasi cerita dunia. Lembar takdir yang belum pernah digunakan, karena bila ditulis, seluruh semesta akan menyesuaikan isinya untuk mencocokkan narasi baru. Dan kini, namaku sudah ditulis di situ, di Istana Langit. Kaisar Langit Jingwei duduk diam di hadapan naskah yang kini menyala pelan, dengan satu nama terpampang di atasnya. Shen Yimu Shengsu. Jika dunia tak bisa mengalahkannya, maka biarlah dunia berubah, agar ia harus tunduk, bisiknya, dan cerita itu akan dimulai dari ulang. Tapi kali ini, aku yang jadi narator. Naskah mulai menulis sendiri, dan di dunia bawah, desa Kingsui berubah, tanpa suara, tanpa gempa. Tapi setiap bangunan menjadi asing, setiap kenangan menjadi kabur. Ladang Shen Yimu berubah menjadi tanah matin, sayurannya berubah jadi pasir, warga mulai melupakan siapa mereka. Ruolan tiba-tiba menatap Shen Yimu dengan bingung. Maaf, siapa kau? Shen Yimu memejamkan mata, bahkan cinta, bahkan kedekatan ikut diganti oleh cerita baru yang ditulis langit. Sekarang, Shen Yimu bukan petani, bukan dewa, bukan siapa-siapa. Dalam skenario Kaisar Langit, Shen Yimu sekarang adalah penjaga gerbang paling lemah di dunia. Manusia buangan yang tak memiliki bakat, dihina, diludahi, dan dilupakan semua orang. Di tempat lain, seluruh sekte besar menerima pesan baru di langit. Shenzhou adalah mitos, tidak pernah ada. Yang ada hanyalah seorang pengecut bernama Shen Yimu, yang gagal bahkan menumbuhkan satu benih. Namun, Kaisar Langit melupakan satu hal, benih yang ditanam Shen Yimu tidak tumbuh dari pengakuan, ia tumbuh dari kesabaran, dan kesabaran tak bisa ditulis ulang. Malam itu, di balik gunung barat, ladang kosong mulai berdenyut. Tanah yang telah menjadi pasir menyatu kembali, dan dari dalamnya, tumbuh satu tunas kecil, dengan aura yang tak dikenali oleh narasi naskah manapun. Tunas itu membawa memori asli dunia. Serpihan-serpihan kecil dari realitas lama yang tertinggal sebelum naskah kosong menghapusnya. Shen Yimu menatapnya pelan. Ia tersenyum, kau tumbuh. Meski dunia bilang kau tak pernah ada. Dan malam itu pula, Ruolan bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menangis di sebuah ladang penuh cahaya, dan di sana, berdiri seorang pria yang memberinya sekotak benih. Sambil berkata, kalau dunia tak mengenal kita, maka biarlah kita tanam ingatan kita sendiri. Saat bangun, ia menangis tanpa tahu mengapa, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang salah. Dan di luar, saat ia melihat kembali ke ladang, ia melihat Shen Yimu untuk pertama kali. Seperti bertemu kembali setelah berabad-abad. Namun dunia tidak tinggal diam, karena naskah kosong belum selesai menulis. Kaisar Langit menyusun bab selanjutnya. Penjaga lemah itu akan mati di tangan 4 pilar takdir. Dan dari langit, 4 titik cahaya turun masing-masing mewakili kekuatan penciptaan. Zhao Luyan, pilar waktu Meng Shuoyin, pilar realitas Yuan Hai, pilar jiwa Qin Shuxuan. Pilar keberadaan mereka turun bukan untuk menguji, tapi untuk menghapus karakter Shen Yimu, sebelum dia menanam kembali terlalu banyak ingatan. Tapi saat mereka tiba di Kingsui, mereka berhenti, karena dari balik ladang, muncul satu persatu warga desa yang telah mengingat siapa mereka. Anak kecil yang dulu pernah diselamatkan dari serigala, kakek tua yang diajari menanam tanpa mantra, gadis buta yang bisa mencium aroma tomat Shen Yimu yang tak pernah busuk. Semua menghalangi langkah para pilar takdir. Kami tak peduli dengan cerita baru, kata mereka. Kami pernah hidup dalam dunia yang ia tanam. Pilar realitas mencoba meyakinkan mereka, dunia telah berubah, kisah lama tak relevan, tapi warga menjawab, kalau begitu, kami akan menanam kembali dunia versi kami. Dan itulah momen ketika naskah kosong mulai menolak tulisan Kaisar Langit sendiri. Ia menggertakkan gigi. Apa? Bagaimana naskah bisa menolak? Jawabannya sederhana, karena cerita yang tumbuh dari hati tak bisa dikendalikan pernah. Shen Yimu berdiri di hadapan para pilar. Aku tak ingin bertarung, katanya, tapi jika kalian ingin mencabut setiap ingatan yang tumbuh, maka kalian akan menjadi pupuk dari kebun yang tak bisa kalian pahami. Dan langit, untuk pertama kalinya, tidak tahu harus menulis apa.
Langit King Sui berubah menjadi gulungan tinta yang mengamban, seperti kertas cerita raksasa yang tak lagi tahu harus menulis apa. Naskah kosong yang dulu menjadi senjata mutlak Kaisar Langit, kini bergetar, seolah menolak narasi buatan yang dipaksakan ke atas dunia. 4 pilar takdir berdiri di hadapan Shen Yimou, mata mereka bersinar putih, tubuh mereka bukan daging, melainkan fraktal realitas yang menyusun eksistensi semesta. Xiao Luyan, pilar waktu, melangkah pertama, kau bukan karakter resmi, dunia tak mengenalmu. Tapi anehnya, waktu tetap mencatat jejakmu. Ia mengangkat tangannya, menciptakan lorong waktu. Di dalamnya, ribuan versi dunia menampilkan Shen Yimou dalam bentuk berbeda, petani, dewa, iblis, bahkan hanya bayangan di sudut rumah. Semua saling tumpang tindih, mustahil dijelaskan. Pao adalah glitch, sebuah kesalahan, gumam Luyan. Dan kesalahan harus diperbaiki. Tepat saat itu, ruang waktu runtuh ke arah Shen Yimou, seperti tsunami tak kasat mata yang menghancurkan asal-usul seseorang. Namun Shen Yimou hanya menancapkan sabitnya ke tanah. Seketika, dari tanah itu tumbuh pohon kecil berbuah jam pasir. Buah itu pecah, dan detik demi detik yang telah dicabut kembali mengalir ke tubuhnya. Aku bukan kesalahan, ujarnya. Aku adalah yang tidak kalian perhitungkan, karena aku tumbuh. Bukan ditulis. Xiao Luyan mencoba menyerang sekali lagi, tapi waktu seolah menolak mematuhi perintahnya. Setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya menjadi masa depan yang belum terjadi, lalu kembali lagi ke masa lalu. Ia terjebak dalam siklus waktu yang dipanen sendiri oleh Shen Yimou. Pilar kedua, Meng Shuoyin. Maju Pia adalah pilar realitas, dan ia membawa cermin dari dimensi asal, yang memantulkan kebenaran mutlak. Cermin ini akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, katanya. Namun, saat ia arahkan ke Shen Yimou, cermin itu tidak memantulkan apapun, kosong. Apa ini? Kenapa tidak ada identitas? Shen Yimou melangkah maju dan menyentuh cermin itu. Seketika, seluruh isi cermin hancur, karena ternyata yang dilihat cermin bukan kekosongan, tapi akar, dan akar tidak bisa dipantulkan, hanya bisa tumbuh. Realitas kalian dibangun dari konsep, ujar Yimou, tapi realitasku dibangun dari tanah yang disentuh harapan. Meng Shuoyin lenyap menjadi hujan bunga putih, tidak dibunuh, tapi ditumbuhkan menjadi bagian dari ladang. Pilar ketiga, He Wenhai, sang pilar jiwa, menatap Yimou dengan sedih. Jiwamu sudah melewati terlalu banyak kelahiran. Seharusnya kau telah lenyap sejak ribuan siklus lalu. Tapi kenapa kau tetap utuh? Ia menghunus belati jiwa dan mencoba menancapkan ke jantung Shen Yimou. Namun, ketika ujung belati menyentuh dadanya, tubuh Yimou terbuka seperti ladang, dan di dalamnya tumbuh puluhan wajah. Wajah-wajah orang-orang yang telah ia tolong. Orang-orang yang pernah menanam harapan padanya. Jiwa Shen Yimou bukan milik dirinya sendiri lagi, ia telah menjadi kebun jiwa. Dampak banyak nasib sederhana tumbuh dan berakar. He Wenhai menangis, ia menunduk dan melepaskan belatinya. Kau bukan satu jiwa, kau adalah banyak jiwa yang tidak ingin mati. Ia pun larut menjadi benih, menyatu ke tanah. Tersisa satu, Qin Shuxuan, pilar keberadaan. Wajahnya tidak punya emosi, ia tidak bicara, ia hanya menunjuk ke langit, dan langit mulai menulis ulang dunia. Gunung runtuh, laut mengering, kota berubah menjadi tulang-tulang kuno, sekte-sekte musnah. Semua berganti dengan struktur baru, sebuah dunia yang tidak mengenal Shen Yimou, bahkan tidak mengenal ladang. Semua bentuk keberadaan direset, tapi saat semua berubah, satu hal tetap bertahan, tanah di bawah kaki Shen Yimou, dan dari dalamnya, satu daun kecil tumbuh. Daun itu tak berwarna, tak bersuara, tapi ketika menyentuh tanah, ia menumbuhkan kembali dunia. Qin Shuxuan tersentak, tidak mungkin. Shen Yimou menjawab tanpa suara, keberadaanmu berasal dari struktur, keberadaanku berasal dari makna. Qin Shuxuan berusaha menghapusnya, tapi tubuhnya sendiri perlahan menghilang, bukan karena dikalahkan, tapi karena tidak lagi relevan di dunia yang tumbuh dari makna, bukan aturan. Pilar keberadaan tak lagi dibutuhkan, dan saat keempat pilar lenyap, langit King Sui kembali bersih, naskah kosong berhenti menulis, pena surgawi hancur, dan Kaisar Langit terduduk di ruang tahta yang perlahan menggelap. Bagaimana bisa dunia memilih dia? Alih-alih hukum, di bawah sana, Shen Yimou kembali menanam. Ia tak tersenyum, tak menang, hanya bekerja. Ruolan menghampirinya dengan keranjang bibit. Ia tak bertanya apa-apa, tapi saat tangan mereka bersentuhan,
Ruolan berkata pelan, aku ingat segalanya sekarang. Shen Yimu berhenti sejenak. Kalau begitu, bantu aku menanam. Karena badai berikutnya pasti lebih besar. Dan di langit paling tinggi di atas bahkan istana langit sebuah mata raksasa perlahan membuka. Bukan milik dewa, bukan makhluk, tapi milik sesuatu yang lebih tua dari semesta, pencipta awam. Ia baru sadar bahwa benih yang satu ini telah tumbuh terlalu dalam untuk dicabut. Setelah lenyapnya 4 pilar takdir, desa King Sui kembali bernapas seperti semula. Ladang Shen Yimu kembali tumbuh dengan tanaman-tanaman ganjil sayur berbentuk bintang, buah-buahan yang menyimpan suara tawa, dan bunga yang hanya mekar saat seseorang berkata jujur. Namun di balik kedamaian itu, mata tertua semesta telah terbuka, bukan langit yang melihat ke bumi, tapi sumber segala yang menciptakan langit itu sendiri. Ia bukan makhluk, bukan dewa, bukan narator. Ia adalah sesuatu yang tidak pernah ditulis dalam naskah manapun, bahkan naskah kosong pun tidak mencatat keberadaannya. Namanya tak bisa dilafalkan, tapi di antara makhluk purba, ia dikenal sebagai benih asal entitas yang pertama kali menanamkan hukum di dalam kekacauan, dan kini, setelah semesta terlalu sering mencoba menghapus Shen Yimu, benih asal bertanya sendiri, apakah aku yang salah menulis dunia? Sementara itu, Shen Yimu sedang memperbaiki pagar kayu di pinggir ladangnya. Ia sudah merasakan perubahan, udara lebih berat, waktu bergerak lebih lambat, dan tanah seperti menunggu sesuatu tumbuh yang belum pernah ada sebelumnya. Ruolan datang sambil membawa bubur labu. Aku merasa seperti ada yang mengamati kita, bukan seperti para dewa kemarin, tapi lebih dalam, lebih tua. Shen Yimu mengangguk pelan, karena sekarang yang turun bukan dewa, tapi asal-usul dewa. Tiba-tiba, langit King Sui berubah, bukan jadi gelap, tapi terbalik. Laut muncul di atas kepala, gunung tergantung di udara, dan waktu mulai mengalir dari sore ke pagi. Di tengah fenomena itu, muncul sosok tanpa bentuk, tetapi semua orang bisa merasakannya seperti kenangan yang pernah mereka lupakan. Itu adalah perwujudan dari benih asal. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi seluruh ladang bergetar. Dan Shen Yimu langsung mengerti maksudnya. Apa kau ingin menulis ulang segalanya dari awam, Shen Xu? Shen Yimu memejamkan mata. Dalam satu tarikan napas, ia melihat dunia sebelum penciptaan, di mana hanya ada satu titik putih. Dan ia berdiri di tengahnya. Sendirian, ia menjawab, aku tak ingin menulis ulang. Aku hanya ingin berhenti menjadi tinta. Benih asal diam sejenak. Lalu ia menguji Yimu. Tanpa peringatan, seluruh warga King Sui menghilang. Rumah-rumah runtuh, ladang kering. Langit menjadi putih total. Tempat yang tak punya narasi. Shen Yimu berdiri sendirian di tempat yang tidak memiliki hukum. Ini adalah dunia. Sebelum cerita, kalau kau memilih bertani di sini, maka semua hasilmu tidak akan punya makna. Namun, Shen Yimu tetap berjalan ke titik kosong itu, lalu menusukkan sabitnya ke tanah yang belum ada, dan dari sana, tumbuh satu daun hijau kecil. Daun pertama, di dunia tanpa makna, benih asal terdiam. Ia menunjukkan semua kemungkinan pada Shen Yimu. Dunia tempat ia menjadi raja surga, dunia tempat ia menjadi penguasa kekosongan, dunia tempat ia dicintai setiap makhluk, bahkan dunia tempat ia memilih menjadi batu, agar tak pernah terluka lagi. Semua disodorkan, semua bisa dimiliki. Tetapi Shen Yimu hanya berkata, aku ingin dunia yang tidak butuh aku. Jawaban itu membuat benih asal goyang. Untuk pertama kalinya dalam eksistensinya yang tak terbatas, ia tidak bisa menebak hasil dari benih ini. Aku bukan narator, bisik benih asal, aku hanya tanah yang menerima biji apapun. Tetapi kau bukan benih, kau adalah petani. Shen Yimu tersenyum. Dan petani tidak memilih tanah, ia hanya bekerja. Tiba-tiba, dunia mulai menulis ulang dirinya dengan sukarela, bukan karena naskah, tapi karena inspirasi. Ladang kembali, warga kembali. Ruolan menangis saat memeluknya. Semua memori kembali, tapi tanpa paksaan. Lala memilih mengenalnya bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai akar yang diam, tapi kokoh. Benih asal pun memutuskan, ia mencabut dirinya dari pusat semesta, dan memberikannya pada Shen Yimu. Aku tidak akan mengawasi dunia ini lagi, kau yang jaga. Tapi jangan pernah tulis ulang apapun, biarkan semua tumbuh dengan lambat. Dan dari sana, Shen Yimu menjadi penjaga diam semesta, bukan dewa, bukan pahlawan. Hanya pria yang menanam, menyirami, dan tidak pernah minta dikenang. Namun jauh dari King Sui,
di dimensi yang tak pernah disinggung oleh siapapun. Seseorang menulis catatan, dia menolak jadi pusat dunia. Tapi dunia tetap berputar mengelilinginya, mungkin. Itu yang membuatnya terlalu berbahaya, dan panah itu belum berhenti menulis. Karena tidak semua benih memilih tumbuh, beberapa memilih menyusup ke dalam akar, dan menunggu desa Kingsui kembali seperti semula angin bertiup lembut. Sayur-sayuran tumbuh subur, dan warga hidup damai di bawah langit yang tak lagi bergemuruh. Tapi di balik kedamaian itu, sesuatu yang lebih sunyi dari kehampaan telah bergerak, bukan dari langit, bukan dari tanah, dan bukan dari waktu, melainkan dari dalam akar realitas itu sendiri. Xian Yimu duduk di teras rumahnya, memandangi ladang dengan mata kosong. Sudah 3 hari sejak benih asal memberikan dirinya padanya, lalu menghilang. Tapi yang ia rasakan bukan kekuasaan, melainkan kehilangan yang sangat dalam. Dunia tak lagi membisikkan ancaman, tapi justru karena itulah Yimu tahu, badai terakhir sudah melewati langit. Kini, badai yang tersisa adalah dari bawah. Roland membawakan teh, tapi sebelum ia sempat duduk, bumi di bawah mereka bergetar pelan, bukan seperti gempa, tapi seperti denting langkat yang datang dari dalam akar dunia. Dan kemudian, mereka mendengarnya, suara-suara tangisan, tertawa, jeritan, semua datang dari bawah tanah tepat dari dasar tempat Xian Yimu selalu menanam sayurnya. Ia bangkit perlahan, memandangi salah satu petak ladang yang tidak pernah ia sentuh sejak kembali di sana. Tumbuh tanaman aneh, tunas hitam yang berdingil, seperti jantung. Ia tak pernah menanamnya benih yang tidak memilih tumbun. Gumamnya, saat ia menyentuhnya, dunia tiba-tiba membeku. Waktu berhenti, angin berhenti, bahkan cahaya tak bergerak. Lalu dari dalam tanah, tangan berwarna obsidian muncul, menggenggam sabit Xian Yimu, dan menariknya ke dalam. Roland berteriak, tapi suara tak keluar. Dunia tidak mengizinkan siapapun ikut masuk ke tempat itu. Xian Yimu terperosok ke dalam akar-akar realitas, ke tempat yang tak punya bentuk, tak punya hukum, dan tak punya langit. Dan di sana, berdiri sesuatu yang mirip dirinya, tapi lebih kurus, lebih tinggi, dengan mata yang kosong seperti malam tanpa bintang. Saat kau tolak semua posisi kekuasaan, aku yang menyerap semua takdir yang tak kau ambil. Aku adalah hasil dari pilihan yang kau tolak. Aku adalah penjaga dunia. Yang kau tidak mau jadi sosok itu adalah Xian Yimu alternatif, lahir dari cabang takdir yang tidak pernah terrealisasi, dunia yang seharusnya ia pimpin sebagai dewa agung, kaisar hukum, raja kebenaran. Saat kau menolak semuanya, dunia membuang sisa energinya ke dalam akar, dan aku tumbuh perlahan, diam, dalam, tanpa cahaya, tapi penuh kelaparan. Yimu menatapnya. Kalau begitu, kau bukan diriku. Sosok itu tertawa getir. Benar, aku adalah kesempurnaan yang kau tolak, dan kini aku datang bukan untuk menggantikanmu, tapi untuk menyatu, agar kita utuh. Pertarungan pun tak terhindarkan, tapi di tempat seperti ini, tak ada senjata, tak ada waktu, yang bertarung adalah konsep diri. Setiap penyesalan Xian Yimu dilemparkan padanya. Kenapa kau tak menolong dunia saat mereka memanggilmu? Kenapa kau memilih bertani saat dunia butuh pemimpin? Kenapa kau sembunyikan kekuatan saat orang-orang mati? Xian Yimu tak menjawab, ia hanya menanam. Bahkan di tengah ruang kelam itu, dan ketika akar dari benih yang ia tanam mulai tumbuh, ia berkata pelan, aku tak menolak semuanya karena takut. Aku menolak karena aku tahu semua posisi itu hanya ilusi agar kita berhenti tumbuh. Tiba-tiba, sosok alternatif itu retak, bukan karena kekalahan, tapi karena tak lagi bisa membenci. Ia berteriak, kalau begitu, biar aku tumbuh jadi diriku sendiri. Aku tak mau menjadi kau. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah semesta, bayangan yang tumbuh dari takdir gagal memilih untuk hidup sebagai makhluk bebas. Xian Yimu meraih tangan sosok itu, maka keluarlah dari akar. Jangan jadi bagian yang tersembunyi, jadi tanah, jadi hujan, tapi bukan jadi aku. Dunia bergetar. Yimu kembali ke permukaan. Di sisinya, tumbuh satu sosok anak kecil dengan mata hitam pekat dan tatapan kosong. Roland memandangnya heran. Siapa ini? Xian Yimu tersenyum kecil. Bukan siapa-siapa, tapi mungkin dia akan jadi penjaga ladang berikutnya. Namun jauh di langit, sebuah suara baru tercipta. Suara yang belum pernah ditulis, belum pernah didengar. Dan di ujung langit, satu panah mulai bergerak sendiri, tapi bukan dari tangan dewa.
melainkan dari seseorang yang pernah membaca kisah Shen Yimou, seseorang dari dunia lain, seseorang yang bertanya, kalau cerita ini terus tumbuh sendiri, siapa yang akan memanennya? Dan mungkin, jawaban itu akan datang bukan dari dunia ini, tapi dari pembaca cerita itu sendiri. Matahari terbit di atas desa Qingshui untuk terakhir kalinya bukan karena dunia akan berakhir, tapi karena esoknya tak lagi membutuhkan matahari. Shen Yimou duduk di tepi ladang, memandangi tanah yang telah melewati badai, waktu, bahkan kehendak ilahi. Di sisinya, duduk seorang anak kecil bermata kelem, sisa dari takdir yang dulu ditolak. Kini bebas menumbuhkan dirinya sendiri. Ruolan menyeduh Teng, tidak ada kata-kata. Karena semuanya telah dikatakan, hari itu tenang, terlalu tenang. Dan justru dalam ketenangan itu, dunia mulai bertanya kembali, apakah kisah ini benar-benar selesai lalu? Langit terbuka, tapi kali ini, tidak ada kilat, tidak ada guntur, tidak ada dewa. Yang muncul hanyalah panggung putih kosong, seperti kertas, dan dari kejauhan, berjalan seorang pria asing. Berpakaian sederhana, membawa penatua di tangannya. Shen Yimou menoleh pelan. Akhirnya kau datang. Pria itu mendekat. Wajahnya tak istimewa, tapi setiap langkahnya mengubah lanskap dunia. Di sekitarnya, tanah menjadi huruf, angin menjadi kalimat, awan berubah jadi paragraf. Dari dulu, kata pria itu, aku hanya membaca ceritamu. Shen Yimou tersenyum. Dan sekarang kau ingin menulis ulang? Penulis menggeleng. Tidak, aku ingin memetik ceritamu. Ruolan berdiri. Waspada, apa maksudmu? Aku bukan makhluk dalam cerita, ujar si penulis, aku pembacanya. Tapi dunia ini tumbuh terlalu dalam, terlalu hidup, sampai-sampai ceritanya tumbuh melampaui naskah, melampaui genre, bahkan melampaui aku. Maka aku datang. Bukan untuk mengakhiri, tapi untuk memanen. Ia mengangkat penanya, dan dari ujungnya, jatuh satu tetes tinta ke tanah. Tinta itu menyerap seluruh ladang Shen Yimou, seluruh kenangan, seluruh badai, seluruh kemenangan, dan kekalahan. Dan dunia mulai terangkat, seperti halaman buku yang ditutup. Kalau begitu, bisik Ruolan, apa yang akan terjadi pada kami? Shen Yimou berdiri, dan menatap langit, lalu menatap penulis, apa kau akan menutup kami selamanya? Penulis menatapnya pelan, tidak, tapi setiap cerita, bahkan yang tumbuh sendiri, pada akhirnya harus direbahkan, agar benih baru bisa ditanam. Ruolan menangis. Anak kecil menggenggam sabit kecil Shen Yimou. Dunia di sekeliling mereka mulai kehilangan warna. Bukan gelap, bukan terang, hanya tenang. Namun sebelum semuanya hilang, Shen Yimou melangkah ke arah penulis. Aku ingin satu hal. Apa? Biarkan benih cerita ini tetap tertanam di pembaca. Jangan tulis ulang, jangan ganti namaku. Biarkan mereka mengingatnya bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak pernah minta dikenang. Penulis tersenyum. Sudah tertulis sejak awal bahwa engkau bukan karakter, engkau adalah akar. Dan dalam momen terakhir, saat dunia mulai runtuh seperti lembar yang ditiup angin, satu suara terdengar bukan dari dalam cerita, tapi dari luar. Aku masih ingat Shen Yimou, petani yang pernah membuat langit tunduk. Suara itu milik seorang pembaca, dan dari suara itu, cerita Shen Yimou tidak benar-benar berakhir. Ia tumbuh lagi, bukan di dunia yang sama, tapi di benak, di hati, di imajinasi semua yang pernah membacanya. Dan di suatu tempat yang tak tercatat dalam naskah, tampak satu ladang kecil dengan seorang bocah lelaki mencangkul tanah. Ia menatap langit dan bertanya, apa yang ingin kau tanam hari ini, dunia? Langit menjawab dengan diam, tapi tanah tersenyum. Karena kisah ini, seperti benih, tak pernah benar-benar mati, hanya berpindah tempat tumbuh. Akhir atau awal berikutnya.